Oke cuy, balik lagi di channel Calon Pemimpin masih bersama gua Noval Aryadi. Sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu cuy. Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebuat suasananya menjadi seram dan juga horor lagi nih guys, seperti video-video yang sebelumnya. Dan pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang sebuah kisah horor yang akan menjadi teman tidur kalian nih guys. Di kisah kali ini gue bakalan menceritakan sebuah teror yang terdapat di sebuah villa yang terdapat di daerah pedalaman nih guys. Dan kisah kali ini tidak kalah horornya dengan video-video yang sebelumnya nih guys. Oke guys, jadi bagi kalian yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dulu guys. Dan tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video horor dari gua lainnya guys. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan dislike bagi kalian yang tidak suka dengan video ini guys. Oke guys, jadi seperti apa kisah horor yang terdapat di villa ini? Langsung aja kita bahas tuntas di teror tragedi horor. Oke guys, jadi cerita ini bermula dari seorang YouTuber yang di sini kita sebut saja namanya Andra nih guys. Ia sudah sering sekali untuk membuat dan mengeksplorasi sebuah konten-konten horor dari tempat-tempat angker untuk kontennya tersebut nih guys. Dan kali ini ia memutuskan untuk mendatangi sebuah villa tua yang terkenal dengan kisah-kisah mistis dan sangat menyeramkan di sebuah daerah pedalaman nih guys. Tempat ini bernama Villa Cendana, yang dimana villa ini sudah kosong lebih dari 2 dekade nih guys. Yang dimana lokasi ini sering disebut sebagai lokasi yang sangat misterius karena sudah banyak sekali orang yang hilang secara misterius juga di sini. Andra mendapatkan informasi tentang villa ini dari seorang narasumber anonim yang mengaku melihat hal-hal mistis yang terjadi di dalam villa tersebut nih guys. Dan di sini pun Andra mencoba dan memutuskan untuk mendatangi villa tersebut sendirian dengan membawa peralatan kamera dan juga peralatan-peralatan pendukung lainnya seperti alat-alat dokumentasi juga nih guys. Ia berniat merekam malam yang penuh teror ini untuk dijadikan konten eksklusif di kanal YouTube nih guys. Di malam yang gelap gulita, Andra mengendari mobilnya pun sendirian melewati jalan-jalan yang sempit yang dipenuhi dengan kiri kanannya adalah hutan nih guys. Dan di sini GPS-nya menunjukkan 10 km lagi untuk menuju ke arah villa tersebut nih guys. Di tengah perjalanan, Andra sudah merasakan hal-hal yang aneh nih guys, yang dimana ia merasa ada yang mengawasinya. Bayang-bayang hitam terlihat di sudut matanya, tetapi setiap ia menoleh ke belakang tidak ada apa-apa. Dan di sini pun Andra berkata bahwa ini hanya perasaannya saja. Dan dia melanjutkan perjalanan itu. Setibanya di gerbang villa, udara pun terasa lebih dingin dari biasanya. Gerbang besi yang sudah berkarat agak sedikit terbuka, seolah-olah mengundang siapa saja untuk masuk ke dalam. Dan di sini Andra keluar dari mobilnya dan mengambil peralatan kamera dan juga dokumentasi lainnya dan mulai merekam dari sini guys. Pintu utama villa ini terkunci nih guys. Tetapi Andra tidak putus asa di situ saja. Di sisi lain, Andra menemukan sebuah jendela yang sekiranya dia bisa masuk ke dalam lewat jendela itu nih guys. Dengan susah payah, Andra pun masuk melewati jendela itu dan memanjat jendela itu nih guys. Begitu berada di dalam, bau apek dan juga debu menyeruak ke hidungnya. Perabotan tua, tirai robek dan juga dinding yang penuh lumpur menambah suasana tempat itu menjadi lebih menyeramkan nih guys. Villa ini dibangun pada tahun 1970 nih guys. Setelah tragedi pembunuhan brutal yang terjadi di tempat ini pada tahun 1995, akhirnya tempat ini ditinggalkan begitu saja. Dan hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saat Andra menuju ruang tamu, Andra mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Yang di sini Andra pun langsung terdiam. Mungkin ini cuma hewan, pikir Andra mencoba untuk menenangkan dirinya. Dan di sini pun Andra menyoroti lampu senternya ke arah tangga, tetapi tidak ada apa-apa. Dan Andra mulai menghela napas panjangnya dan melanjutkan eksplorasinya nih guys. Di salah satu kamar, Andra menemukan sebuah buku harian tua yang bersampulkan kulit. Isinya adalah sebuah catatan harian anak perempuan yang bernama Laras yang tinggal di villa tersebut. Dalam beberapa halaman, Laras menceritakan kehidupannya yang bahagia bersama keluarganya. Namun semakin lama tulisannya pun berubah menjadi kacau dan juga dipenuhi dengan ungkapan yang ketakutan. Di sebuah halaman buku tersebut ada catatan Laras yang bertuliskan, "Mereka datang lagi malam ini. Mereka berkata, aku harus ikut dengan mereka malam ini. Aku tidak mau, aku takut." Oh guys, ternyata tulisan Laras di sini sudah semakin mencekam, yang dimana sepertinya dia terkena teror oleh seseorang. Saat Andra masih membaca buku tersebut, tiba-tiba pintu kamar tersebut tertutup sangat keras hingga membuat Andra terloncat dan juga
kameranya pun hampir saja terhempas. Di sini jantungnya pun sudah mulai berdebar. "Siapa di sana?" teriak Andra. Tidak ada jawaban apapun dan dengan tangannya yang sudah gemetar mencoba untuk membuka pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Koridor itu kosong dan sangat gelap, dan di sini pun Andra mencoba meletakkan kamera di sudut kamar itu untuk merekam apakah ada kegiatan paranormal di sini. Saat malam semakin larut, kejadian-kejadian aneh makin berkelanjutan. Kamera yang dia pasang di sudut kamar tadi tiba-tiba mati sendiri, dan ketika dia mencoba untuk melihat hasil rekaman tersebut, ternyata ada bayang hitam yang melintas di belakangnya. Sementara di sini Andra tidak ada merasa ada yang melintas di belakangnya tadi, guys. Kemudian di sini suara-suara aneh sudah mulai terdengar, seperti suara langkah kaki, suara bisikan dan suara anak kecil yang berasal dari berbagai arah. Andra merasa di sini dia diawasi oleh banyak mata yang tidak terlihat. Di bawah tanah, Andra menemukan pintu rahasia yang terkunci sangat rapat, dan di sebelah pintu itu ada sebuah kalimat yang tertulis, "Mereka ada di sini, jangan buka pintu ini." Wow, apakah di sini Andra akan mencoba membuka pintu itu, guys? Oke, kita lanjutkan. Namun, rasa penasaran Andra mengalahkan rasa takutnya. Di sini, Andra mencoba masuk ke dalam tempat itu dengan membuka pintu itu dengan linggis yang ada di sana. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu itu terbuka, mengungkap sebuah ruangan gelap yang dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja kayu dengan boneka rusa yang dikelilingi oleh lilin yang sudah padam. Andra merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak beres di tempat itu. Tetapi belum sempat ia melangkah keluar, pintu tersebut tiba-tiba tertutup dengan sangat keras. Lampu senter Andra tiba-tiba mati, dan di sini Andra hanya mengandalkan cahaya yang terdapat di layar kameranya tersebut, nih, guys. Di dalam kegelapan, dia pun mendengar suara bisikan dan juga tangisan yang terus memanggil namanya, nih, guys. Tubuhnya pun gemetar, tetapi di sini dia mencoba untuk tetap tenang. Tiba-tiba ada sesuatu yang meraih kakinya, dan di sini Andra sangat terkejut dan langsung mengarahkan kamera tersebut ke arah kakinya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Namun bekas tangan terlihat sangat jelas di celana panjangnya, seolah-olah ada seseorang yang baru saja mencengkram kakinya. Di sini Andra mencoba untuk melarikan diri dari villa tersebut, tetapi tidak bisa, nih, guys. Dan di sini Andra mencoba untuk menghubungi seseorang untuk menyelamatkannya dari villa ini. Tetapi sialnya tidak ada jaringan sama sekali di sana, guys. Andra di sini benar-benar sudah teriak meminta tolong, tolong, siapapun tolong aku. Tetapi di sini hanya suara gemanya saja yang terdengar, nih, guys. Setelah beberapa jam Andra tidak bisa keluar dari tempat tersebut, akhirnya Andra menemukan pintu keluar. Dan akhirnya Andra bertemu lagi dengan kamar Laras di tempat dia menemukan buku cerita tentang Laras tadi. Namun buku itu sekarang terbuka di halaman terakhir yang sebelumnya tidak ada tulisan tersebut, nih, guys. Yang dimana tulisan itu bertuliskan, "Aku sudah bilang kamu jangan datang ke sini, dan sekarang kamu menjadi milik mereka." Wow, maksudnya dari milik mereka ini apa, nih, guys? Apakah jangan-jangan Andra sudah menjadi milik dari penghuni cendana ini, nih, guys? Oh, ini cukup menyeramkan, nih, guys. Tiba-tiba sosok bayangan hitam yang tadinya hanya terlihat di kamera saja, dan sekarang akhirnya langsung berhadapan dengan Andra. Bayangan itu berada tepat di depannya dan menyerang Andra hingga Andra pun terjatuh dan pingsan. Dan akhirnya, guys, keesokan paginya tim pencarian menemukan mobil Andra yang terparkir di depan gerbang villa tersebut, dan Andra pun tidak ditemukan. Sementara di sini yang hanya ditemukan hanya kamera yang masih merekam. Rekaman terakhir menunjukkan Andra berteriak dan sosok bayangan hitam yang mendekat sebelum semuanya menjadi gelap. Dan akhirnya rekaman itu bukannya diunggah oleh Andra tadi, melainkan diunggah oleh tim pencarian tadi, nih, guys. Yang dimana rekaman tersebut menjadi viral. Penonton yang menonton video tersebut mendengar ada bisikan dan suara-suara aneh yang terdapat di video tersebut, nih, guys. Bahkan beberapa di antara penonton ada yang mengaku bahwa ada sosok bayangan hitam yang muncul di layar mereka. Namun, guys, di sini yang paling menyeramkan, ternyata teror ini tidak berhenti sampai di sini, guys. Yang dimana teror ini ternyata berkelanjutan kepada seseorang yang mengunggah video ini, guys. Di sini ada seseorang yang berkomentar di video tersebut yang bernama Laras Cendana. "Terima kasih sudah datang ke tempat ini. Mereka semua menunggumu." Yo, guys, jadi menurut kalian seperti apa kisah video kali ini, guys? Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum berlangganan untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, guys, secara gratis.
Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi loncengnya yang terdapat juga di sebelah tombol subscribe itu guys. Gua Novel Aryadi, pamit undur diri, see you next video.